Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Diskusi, kita kembali dalam program Diksi. Stop menghardik, mari diskusi. Kita kembali lagi di Data Politika Indonesia. Tentunya teman-teman yang sudah bergabung, sahabat-sahabat diskusi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya bagi yang belum subscribe, untuk kita bisa menikmati semua program yang disajikan oleh Data Politika Indonesia. Nah, hari ini saya Wulansari selaku host di program Diksi. Kita akan mengulas terkait tema yang menarik juga ini, khususnya kalangan anak-anak muda ya. Mana nih suaranya generasi milenial, generasi Z dari seluruh Indonesia yang bergabung melalui kanal YouTube Dapol Indonesia hari ini. Oke, ya. Kita akan ngobrolin terkait kontribusi pemuda dalam membangun daerah, dan juga di samping saya sudah hadir narasumber Mbak Viviana Hanifah. Kak Vivi, Assalamualaikum Kak Vivi. Waalaikumsalam Mbak Ulan. Gimana kabarnya Kak Vivi hari ini? Alhamdulillah baik, masih semangat, masih apalagi dipandu sama host yang cantik nih. Oke, ini karena narasumbernya keren, jadi kita harus juga gitu ya, prima. Oke, Kak Vivi. Iya. Kak Vivi ini adalah Presiden Eksekutif Generasi Emas Indonesia atau GESIT ya Kak. Iya. Kalau dipersingkat ini GESIT. Ini menarik sekali nih, seorang perempuan hebat yang nanti kita akan bercerita bagaimana Kak Vivi ini mengakomodir dan juga menggerakkan pemuda dari seluruh Indonesia dalam organisasi GESIT ini. Beliau selaku Presiden Direktur. Nah, Kak, sebenarnya ngomongin masalah generasi emas ya, Indonesia Emas 2045 ini sudah beberapa waktu lalu sering banget digaungkan di Indonesia. Gimana sih Kak kita memaknai kita sebagai generasi emas? Apakah memang generasi milenial dan juga Gen Z ini disebut sebagai generasi emas? Lalu bagaimana menghadapi Indonesia satu abad nanti di 2045 Kak? Oke, terima kasih Ulan ya pertanyaannya ini untuk membuka. Jadi kalau kita berbicara tentang generasi emas Indonesia dan saya sebagai presiden eksekutif dari generasi emas Indonesia yang kita panggil GESIT itu, bahwa dasar kita mengapa mengambil fokusnya itu di generasi emas dan apalagi 2045 ya. Jadi di tahun 2045 itu Indonesia sudah berumur 100 abad. Nah, 100 abad itu, jadi saat ini kita benar-benar harus mempersiapkan generasi yang lahir pada tahun 2020, 2021, di 2045 besok itu mereka adalah orang-orang yang memang sudah masa-masa produktif. Karena pada tahun 2045 itu 70% anak muda itu di usia produktif. 15 sampai 64 itu 70% itu adalah usia produktif, dan kita harus mengambil peran hari ini anak muda ini mau dibawa kemana. Nah, itulah kita hadir di generasi emas Indonesia, visi misi kita ke depan bagaimana anak-anak muda ini bisa memberikan kontribusi yang berarti bagi bangsanya. Nah, fokus kita memang generasi Z ini ya, anak-anak muda saat ini yang memang dibilang sih generasi Z ini generasi antisosial katanya kan. Nah, cuman kita berharap di GESIT ini sesuai dengan namanya, GESIT ini anak muda jangan hanya terbatas tataran ide dan konsep, tetapi juga eksekusi. Nah, itu yang paling penting kita tekankan. Jangan hanya idenya, konsep, tapi tidak ada jalan, eksekusi tidak berjalan. Dan di GESIT ini kita ambil bagaimana pola-pola mindset anak muda itu kita rubah. Jadi harus kita punya legacy dulu. Legacy bagaimana setelah kita punya legacy, punya karya, baru kita dihargai sama orang. Nah, itu fokus kita memang di desa-desa. Nah, nanti mungkin lanjutannya silakan nanti bertanya lagi deh Ulan. Oke, baik. Artinya harapan kita adalah pemuda ini bisa benar-benar membuktikan implementasinya seperti apa langsung di lapangan, seperti itu ya Kak ya. Nah, kalau menurut Kak Vivi, kan ini sekarang kita sudah era yang sangat terbuka, transformasi digital dan juga komunikasi ini sudah sangat masif gitu ya. Kenapa sih menurut Kak Vivi anak-anak muda sekarang masih tetap harus berorganisasi, artinya masih harus diorganisir, gerakannya harus sistematis seperti itu. Padahal kita sudah bisa mengakses halayak luas itu dengan sosial media itu Kak. Nah, bagaimana? Inilah dia harus kita rubah lagi ya. Jadi anak-anak Gen Z sekarang dia berpikir yang namanya berorganisasi itu nggak penting. Padahal yang namanya sebuah organisasi itu kita bagaimana mengorganisir sebuah gerakan positif, terutama generasi emas Indonesia ini bagaimana kita memobilisasi anak-anak muda yang memang punya satu misi, satu visi, satu misi ke depan untuk ke depan bangsa kita biar bisa tidak ketinggalan, tidak kelewatan bonus demografinya di 2045. Nah, salah satunya di GESIT ini sendiri kita juga tetap mengikuti perkembangan zaman. Namanya media sosial saat ini kita tidak terlepas dengan media sosial. Nah, di GESIT fokus tujuan kita ini adalah leadership dan entrepreneur. Nah,
leadership kita ingin, nah tadi saya belum menjelaskan bahwa Gesit ini fokusnya kita strukturnya sampai ke desa, badan pengurus desa. Nah kenapa desa? Desa saat ini menjadi halaman depan bagi melihat sebuah negara. Melihat negara maju itu lihatlah desanya. Kenapa begitu? Karena ada pengolahan anggaran yang memang harus dikelola oleh orang-orang yang punya potensi kemampuan agar tidak penggunaan anggaran itu tidak salah, dapat dialokasikan dengan tepat. Nah jadi di sini kita memang di sini berharap anak-anak muda ini di Gesit fokusnya itu kan leadership. Leadership itu ke depan anak muda itu bisa ikut berkontestasi di Pilkades. Kemudian fokus kedua dari Gesit ini adalah menjadi seorang entrepreneur. Nah, entrepreneur itu seperti apa? Kadang orang berbilang masalah entrepreneur ini pemasaran. Nah, kita di sini tidak ada masalah dan pemasaran melalui media digital. Nah, itulah kita ambil saat ini anak-anak muda Gesit ini seorang ketua di setiap desa itu harus menjadi seorang konten kreator. Nah, disitulah mereka memasarkan produk mereka sesuai pemetaan potensi yang kita selalu gaungkan, one man, one village, one product. Jadi setiap desa tuh pasti punya keunggulan sendiri dan memasarkannya seperti apa? Melalui dunia digital. Jadi anak muda saat ini yang saat ini sekarang handphone itu lebih penting dibandingkan dompetnya dan lain-lain kan. Jadi mereka sudah memasarkan produk itu melalui dunia digital. Nah, itu terus kita gaungkan di dalam Gesit itu. Jadi kita tidak bergantung kepada anggaran dana desa nanti ke depan. Nah, itu harapan kita, anak muda harus merubah pola mindsetnya. Oke, artinya anak-anak muda juga harus mengambil peran bahkan dari grassroots ya Kak ya. Jadi dari desa ini menarik sekali Kak. Beberapa waktu lalu itu kan terjadi demo besar-besaran kepala desa begitu ya. Di situ banyak juga anak-anak muda yang bersuara melalui sosial media gitu. Artinya selain kemudian bersuara di sosial media menyampaikan opininya, juga kalau bisa ini kan melalui Gesit juga bisa langsung nih implementatif. Kalau bisa juga anak-anak muda yang mengisi ruang-ruang pemerintahan di lingkup desa ini menarik. Seberapa besar sih Kak potensi anak-anak muda untuk mau bergerak dan menggerakkan sistem pemerintahan di desa itu sebenarnya? Ya, jadi karena saya juga bertugas di Kemendagri ya, Dirjen Bina Pemerintahan Desa, saya juga selalu keliling Indonesia. Pada saat jadi pembicara di beberapa daerah, ternyata itu antusias anak muda untuk membangun negerinya, desanya itu sangat luar biasa. Cuman mereka tidak tahu ini gimana nih caranya katanya kan. Terus kita punya potensi desa seperti ini, misalnya contoh di pariwisata. Terus dia punya potensi desanya kuliner, tapi mereka untuk memasarkan produk mereka biar masyarakat dunia tahu bahwa ini ada suatu kekhususan gitu di desanya seperti apa. Nah, mereka tuh ada keingintahuan yang sangat besar. Nah, kita di Gesit mengakomodir itu. Kita bagaimana mengubah pola mindset anak-anak muda yang saat ini mungkin hanya sebatas ini ide banyak banget. Tapi kita ayo nih, jalannya seperti ini loh di Gesit gitu. Seperti ini. Jadi kita di level nasional akan mengarahkan seperti apa, wow ini potensinya. Jadi kita nanti akan ada launching aplikasi desa juga. Jadi masyarakat desa yang ingin berkomunikasi sampai level nasional, mungkin mengkritik pemerintah atau mungkin menyampaikan aspirasi mereka dari desa ada di Gesit. Nanti di aplikasi juga ada. Kita berharap nih anak-anak muda, generasi Z yang rata-rata ini mereka juga selebgram ya, followers yang banyak. Nah, kita berharap ayo dong bangun desa, jadi dengan followers yang banyak, mereka juga membantu mempromosikan desanya melalui Gesit ini. Dan kita sangat terbuka bagi anak-anak muda yang siapapun anak muda yang ingin membangun daerahnya, ayo dong gabung di Gesit. Nah, apakah peran anak muda di desa itu Kak, mungkin mengisi posisi yang strategis di pemerintahan gitu ya, itu juga masih mengalami pandangan sebelah mata? Oh iya pasti. Jadi begini, di desa itu kan kalau untuk mengusulkan anggaran kebijakan itu namanya ada musrenbang desa kan, musrenbang desa. Nah kadang kan pemuda ini nggak dilibatin, karena mungkin merasa kepala desa dan lain-lainnya mungkin belum saatnya atau bagaimana lah ya, mungkin belum merasa anak muda, padahal sebenarnya peran anak muda sangat penting. Jadi jangan diambil sebelah mata. Jadi bagaimana merubah mindset itu? Kita dari Gesit ini berharap anak muda ini punya legacy dulu di desanya. Punya karya dulu, baru setelah ada karya baru kepala desa dan lain perangkat desa itu oh ternyata dia punya legacy karya yang bagus untuk memajukan karya. Ayo dong ikut di musrenbang. Apa sih ide-ide kamu? Tuangkan di dalam musrenbang des kayak gitu. Akhirnya dilibatkan. Jadi tidak hanya ujuk-ujuk Pak, kita mau begini, kita mau bangun desa kita begini. Tapi kan agak lama tuh prosesnya. Kita tunjukkan dulu karya kita gitu, baru mereka akan melihat. Nah, itu kita rubah paradigma anak muda saat ini di Gesit. Oke. Kak tadi terkait gerakan entrepreneur melalui desa gitu ya, one man, one village, one product. Ini ya menarik sekali. Tapi terkadang di beberapa daerah dengan demografi dan
posisi geografis yang berbeda-beda, sehingga mungkin produk mereka adalah seperti hasil perkebunan begitu, yang kemudian kalau dipasarkan secara komersil itu belum menjadi bahan siap pakai misalnya, seperti itu. Bagaimana menyiasati hal-hal tersebut, Kak? Dengan perbedaan produk gitu ya dari berbagai. Jadi memang setiap daerah itu pasti kadang antar desa kadang dia samaan sebenarnya, kadang desa itu sama mereka saling ngikutin kadang kan. Tapi kita jangan berpikir kita harus, ya namanya kayak gini, berbisnis di itu hukum bisnis di Cina ya, amati tiru modifikasi ATM. Jadi desa ini punya keunikan misalnya sama desa sebelah, tapi dia harus sedikit modifikasi. Apa sih modifikasinya gitu kan? Jadi mereka punya kekhasan masing-masing. Jadi mereka pun jadi akhirnya punya peran masing-masing ini. Di Gesit ini kita akan memberikan reward, memotivasi anak muda. Ini siapa nih yang bisa memberikan approve keluar melalui media sosial bahwa ini produk mereka tuh lebih bagus dibandingkan di daerah lain. Kita akan ada semacam reward tahunan bagi mereka. Kemudian juga nanti masalah bahan baku, misal kayak sawit ya, di Riau itu sawit ya. Sawit itu kalau kita benar-benar sampai turunannya, kemudian di daerah kemarin di salah satu kepulauan Meranti yang bupatinya kemarin lagi viral ditangkap ya. Sedikit saya itu karena saya daerah sana ya. Jadi di situ tuh kuliner terkenal sagu. Itu sagu sampai 1000 turunan sudah ada. Baik bubur sagu, mie sagu dan lain-lain lah. Makanannya yang kerja sama salah satu kampus ya. Jadi tapi mereka memasarkan itu, mentoknya stok di koperasinya, bumdesnya saja untuk menjual itu mereka terbatas. Nah, itu peran anak muda. Kenapa anak muda? Anak muda ini kan punya ide-ide inovatif, out of the box. Yang kadang kepala desa tuh banyak masalah. Maksudnya gini, kepala desa ini kan banyak yang datang ke mereka dianggap sebagai tanda kutip nih dewanya di daerah itu gitu. Apa permasalahan apapun ngadu kepada kepala desa. Kadang yang begini-begini ide-ide kreatif inovatif ini tidak terakomodir sama kepala desa, dan ini peran pemuda harus mengambil peran itu gitu. Jadi pemuda bagaimana memasarkan produk desa itu sampai ke level dunia target kita. Jadi misalnya desa Meranti, Kepulauan Meranti itu, dan sagunya kalau mencari sagu tuh yang bagus di Meranti. Nah, bagaimana pemasarannya? Mereka lewat media digital. Nah, itu harapan kita, fokus kita di Gesit. Nah, kemudian kedua tadi saya bilang, bagaimana nanti setelah mereka punya legacy yang jelas di desa itu, mereka bisa ikut berkontribusi, ikut kontestasi di struktur desa. Setelah mereka ikut berkontestasi, mereka bisa menyumbangkan pikiran, gagasan mereka melalui musrenbang dan diakomodir sama perangkat desa di sana. Seperti itu. Oke, baik. Ini salah satu tadi yang saya juga sempat highlight dari apa yang Kak Vivi sampaikan juga, bahwa nanti akan ada semacam aplikasi gitu ya, yang bisa menyampaikan, menjadi penyalur aspirasi teman-teman di desa begitu ya. Nah, sekarang ini tidak sedikit Kak anak-anak muda yang berani untuk menyuarakan gitu ya, menyuarakan aspirasinya, menyuarakan bahkan saran maupun mengkritisi pemerintah gitu. Baru-baru ini ya kan, tidak hanya 1-2, ada beberapa Gen Z begitu yang mengkritisi pemerintah, mengkritisi berbagai fenomena yang baru-baru gitu ya. Salah satunya mungkin Kakak tahu sendiri, salah satu provinsi di Sumatera gitu yang mendapatkan kritik dari anak-anak muda. Gimana tanggapan Kakak? Nah, itulah saya sangat apresiasi ya terhadap anak muda di provinsi Lampung lah, kita langsung tuduh poin aja. Ya, mudah-mudahan ya nggak masalah ya kita sebutin provinsinya ya. Tapi memang itu sudah viral mau tidak mau ya. Tapi ternyata yang orang bilang namanya generasi Z itu generasi antisosial, ternyata tidak juga. Jadi ada anak-anak muda punya peran. Sebenarnya mereka nih cara menyampaikan aspirasi gaya anak muda sekarang, ya kan? Enggak, Lampung itu jalannya begini-begini itu tapi akhirnya viral dengan karena zaman sekarang ini memang mudah memviralkan sebuah ini. Tapi itu bentuk kepedulian anak muda Gen Z saat ini. Bahwa ini bagaimana sih menyampaikan aspirasi, mungkin yang selama ini menyampaikan aspirasi itu dengan cara demo zaman dahulu ya, zaman-zamannya saya dulu ya, masih mahasiswa, menyampaikan aspirasi demo. Tapi ini dengan gaya-gaya anak muda sekarang, mereka menyampaikan lewat media TikTok, apalagi kalau followersnya udah banyak. Makanya kita berharap di Gesit ini bagi anak muda yang punya followers banyak, ayo dong gabung gitu ya, kita sampaikan aspirasi. Nah, atau besok yang adik-adik kita di Bima itu bisa bagian dari Gesit di Lampung gitu ya, untuk mengkoordinir bagaimana masalah-masalah yang terjadi, kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan pemerintah mereka gitu kan, bisa dikritisi secara langsung melalui media sosial. Tapi kadang ketidaksiapan kita kadang tidak menerima ini cara penyampaian aspirasinya mungkin tidak tepat. Tapi ya begitulah anak muda Gen Z saat ini, kita harus memahami generasi antisosial memang ternyata penyampaian aspirasi melalui media sosial ya seperti itu. Jadi saya sangat apresiasi. Kalau tidak seperti itu tidak viral kan. Bagaimana nanti ke depannya kita berharap pemerintah juga akan care lagi bagaimana sih memfasilitasi mereka, bagaimana nanti
Itu salah satu bentuk kemerdekaan warga negara untuk berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat, dan itu haknya ada di undang-undang, kan dilindungi gitu. Oke. Kalau menurut Kak Akvi sendiri, bagaimana seharusnya pemerintah atau institusi negara ya menanggapi kritik-kritik dari anak-anak muda sekarang yang mereka sampaikan melalui sosial media? Mungkin tadi dalam tanda kutip ada yang seperti Kak Akvi sampaikan adalah ya dengan gaya mereka sendiri, dengan kata-kata mereka sendiri, dengan keinginan mereka sendiri supaya viral. Nah, itu bagaimana seharusnya pihak pemerintah gitu yang menanggapi hal-hal Ya, tersebut? sebenarnya pemerintah mau tidak mau harus siap ya, karena ini zamannya media sosial, filter pun ya kita untuk mereka punya handphone, mereka bisa suarakan apapun keinginan kan. Jadi pemerintah menurut saya ini salah satu Menko Polhukam Pak Mahfud MD, dia sangat respect kan, wah ini bagus, dia support bahwa bagaimana menangani ini ya, kita intinya ini kan semacam kritikan lah ya, namanya pemerintah ya siap dikritik dong ya kan. Jadi bagaimana membangun itu lagi, oh ternyata sedikit mungkin kita agak lupa nih gitu ya, sedikit dikritik ya, jadi bagaimana membangun komunikasi yang baik aja lagi ke depan kan. Nah ternyata dengan ini barulah aware nih masyarakat ke Lampung, akhirnya fokusnya ke Lampung kan. Jadi pemerintah mau tidak mau, siap tidak siap, mereka harus menerima itu dengan lapang dada, bahwa ini kritikan yang membangun lah buat bangsa kita seperti itu. Oke, tentu harapan kita menjadi lebih baik lagi, lebih Iya, positif pasti, lagi ya. pasti. Ini baru satu Bima gitu. Gimana kalau ada Nah itu makanya saya bilang tadi kan sebelum mulai kan, berikan satu pemuda saja kita bisa mengapakan satu provinsi, apalagi 10 pemuda ya dikasih sama Indonesia ya, mungkin dunia itu kita bisa guncang gitu kan. Ini satu Bima saja ya bisa mengguncang satu provinsi. Nah itulah kekuatan pemuda. Mengapa kita mengambil di Gesit ini konsen kita pemuda, karena pemuda ini masih semangat gitu loh, mereka punya kekuatan fisik yang luar biasa, inovatif, out of the box, masih zaman-zamannya memang ya usia-usia produktif. Jadi jangan sampai kita terlewat bonus demografi ini. Jadi jangan sampai kayak negara Filipina udah terlewat bonus demografi, akhirnya kan kita kecewa. Nah kita sebagai orang-orang yang udah di tahun ini, saya kan di ujung, bukan Gen Z lagi, saya gennya ya, kali saya juga lupa nih. milenial ya. Jadi jangan sampai kita, anak-anak adik-adik kita besok 2045 itu kan usia produktif mereka, jangan sampai terlewatkan momen itu. Nah, harus disiapkan pondasinya dari sekarang. Apakah ini kemudian bisa kita artikan bahwa pemuda juga harus mengambil peran ini menjelang tahun-tahun politik ini Kak, di 2024? Bagaimana pemuda harus memposisikan diri seperti apa ini Kak? Oh pasti dong, ya namanya pemuda tuh harus mengambil peran di segala lini ya, apalagi ini besok di tahun politik ya, ini luar biasa, tahun politik yang sangat sampai saat ini kontestasinya saya lihat terlalu sangat seksi ya. 2024 bentar lagi ya, setahun lagi, tapi ini peran pemuda harus mengambil peran, baik itu peran sebagai ikut di dalam itu atau hanya melihat, itu kan tergantung mereka semua. Dan mengambil peran itu sebaiknya ya memang harus berkontribusi positif, walaupun misalnya kita tidak sesuka dengan salah satu ini, tapi ya kita berbicara itu memang punya aturan yang baik. Jadi terutama di media sosial mengucapkan ujaran kebencian atau mengkritik, tapi dengan aturan-aturan yang baik lah. Itu kita harapkan bagi anak-anak muda, memberikan kritikan kepada pemerintah silakan saja, tapi juga dengan ucapan-ucapan yang baik, yang mungkin ya sopan mungkin tidak lah ya, kadang ada hal yang memang ini, tapi setidaknya jangan sampai menimbulkan ujaran-ujaran kebencian. Tapi kalau berbicara dengan tahun politik, kembali lagi, nah kalau kita salah memilih pemimpin, otomatis kan bagaimana peran pemuda nanti ke depan ya salah lagi. Nah salah satu contohnya di Bima kemarin, di Lampung kemarin kan, mungkin bisa jadi mereka salah pilih pemimpin atau bagaimana. Nah akhirnya dan ini satu lagi, pemuda jangan sampai menggunakan hak pilihnya, jangan sampai tidak menggunakan hak pilih. Kadang kebanyakan anak muda itu di tahun politik mereka kadang kan memang kurang peduli. Tapi kita berharap, walaupun anak Gen Z dibilang anak generasi antisosial, tapi kalau sudah banyak berita-berita yang selalu diedukasi melalui media sosial, edukasi positif, terutama berbicara tentang calon-calon besok ke depan, tahun politik. Nah, saya yakin anak muda masih tetap peduli kok. Saya yakin anak muda kita ini, kita masih punya harapan besar kok. Anak muda kita ini, anak muda Indonesia ini masih punya harapan besar bagi kemajuan bangsanya. Buktinya di Gesit ini sendiri ya, saya belum launching ya. Kita insya Allah akan deklarasi dan pelantikan itu tanggal 11 Mei insya Allah di DPR RI ya, di Gedung Nusantara 4 insya Allah. Nah ini saya baru di postingan di Instagram, kadang di WA, itu banyak di lintas saya, karena saya membawahi di Dirjen Pemdes itu ada kepala desa se-Indonesia, kemudian pendamping desa, orang anak muda, mereka langsung mention ke saya, DM ke saya, gimana sih gabung di Gesit. Nah ternyata mereka
mau tidak mau itu dari feedback mereka tuh kan mereka peduli sama desa mereka kan. Gimana nih masuk gesit gitu, gimana sih kami ingin loh gitu. Nah kita di sini berharap kita di nasional kita bekerja sama lah dengan kementerian-kementerian bagaimana program-program dari kementerian yang berbau untuk bisa kita bawa ke desa melalui gesit kita bisa fasilitasi, dan itu peran anak muda di desa lah yang menjalankan program-program yang bisa kita bawa nanti dari nasional seperti itu. Oke, ini menarik sekali nih sahabat diskusi, ngobrol anak muda emang nggak pernah ada habisnya ini, ya Kak ya? Iya benar. Apalagi 2024 sudah semakin dekat dan kalau saya tidak salah data anak muda justru pemilih itu nanti lebih banyak dari anak muda, lebih dari 50% bahkan itu terdiri dari generasi muda. Iya. Jadi seperti apa sih sosok-sosok pemimpin ini ya, kalau menurut Kak Vivi yang bisa diterima oleh kalangan anak muda saat ini? Ya, kalau nah itu dia kembali lagi, kita berharap pemimpin itu sangat terbuka terhadap masukan, kritikan. Itu anak muda. Kan anak muda ini dia sangat to the point kan. Kayak ya kita contohkan tadi lah kan, yang lagi viral. Nggak seneng dia sama ini, dia langsung cuat gitu kan. Cuitan lah, dia punya cuitan. Jadi memang seorang pemimpin yang siap dikritik, kemudian terbuka sama anak muda, kemudian juga mengikuti cara pikir anak muda, bisa masuk ke dalam cara berpikir anak muda. Kadang kan ini kalau mohon maaf, kadang pola-pola konservatif nggak bisa diterapkan lagi dengan anak muda kan, mungkin gaya otoriter itu nggak bisa lagi digunakan jadi cara pemimpin otoriter. Memang benar-benar yang cara berpikir anak muda. Jadi pemimpin yang memang bisa membaca apa sih maunya anak muda, insya Allah maka dipilih sama anak muda. Kemudian juga kalau kita bicara tadi dengan gesit potensi ini anak muda ini dengan total 74.000 desa di seluruh Indonesia, dan itu akan ada perwakilan anak muda gesit di seluruh Indonesia, ketua-ketua pemuda. Nah kita berharap nanti apa yang menjadi aspirasi dari per desa itu kita coba, mereka ingin silahkan sampaikan kepada pemerintah melalui aplikasi itu. Nah kita pengennya desa kita seperti ini. Intinya mereka sebenarnya simple sih, bagaimana desa mereka sebelumnya before after tuh ada perubahan lah gitu kan. Nah itu pasti insya Allah pemimpin-pemimpin yang seperti itu akan dipilih sama anak muda. Oke, thank you. Terima kasih Kak Vivi, ini menarik sekali untuk kita diskusikan. Wow ya, mungkin teman-teman sahabat-sahabat diskusi punya ide terkait bagaimana sih anak muda harus mengambil peran ya di hari ini atau 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, atau tahun-tahun politik nanti yang sangat kritis ini ya. Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar kita di Dapol Indonesia, Data Politik Indonesia. Terima kasih juga kepada Kak Vivi yang sudah pernah hadir sharing kepada seluruh pemirsa dan juga kepada seluruh sahabat-sahabat diskusi pada hari ini. Sampai jumpa di program berikutnya. Saya Wulan Sari dari Data Politika Indonesia, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wulan.